Oke, halo semua, balik lagi di YouTube Skutek. Di video kali ini kita mau sharing. Jadi saya mau kasih sedikit tips buat teman-teman yang mungkin punya laptop jadul kayak punya saya ini. Ini laptop Acer generasi lama yang masih pakai prosesornya AMD A6 ya. Dan seperti yang teman-teman tahu, kalau laptop lama kan biasanya kendalanya lemot gitu-gitu ya. Dan di sini di video ini saya mau berbagi tips yang mungkin akan bermanfaat buat teman-teman yang juga punya laptop jadul kayak gini, biar laptopnya lebih satset ya. Mungkin nggak seperti laptop-laptop zaman sekarang, tapi setidaknya bisa lebih cepat daripada yang saat ini kondisinya. Jadi laptop ini pakai prosesor AMD A6, grafiknya Radeon kalau nggak salah. Terus RAM-nya 4 GB dan harddisknya 500 GB. Jadi dia masih pakai harddisk, dan seperti yang teman-teman tahu, kalau pakai harddisk itu terasa banget lambatnya. Dia berat banget, apalagi ini pakai Windows 10. Dan sebenarnya banyak yang bisa teman-teman optimize dari laptop jadul kayak gini ya. Yang pertama bisa upgrade dari harddisk ke SSD SATA, karena portnya SATA ya laptop-laptop lama. Dan itu juga yang akan kita lakukan di sini. Jadi kita mau upgrade storage di sini dari harddisk ke SSD SATA. Itu akan lebih cepat ya. Jadi laptopnya lebih satset kalau pakai SSD. Yang kedua, kalau teman-teman mau maksimalkan lagi, bisa dengan upgrade RAM-nya dimaksimalkan. Ini RAM-nya 4 GB. Teman-teman bisa kasih 8 GB biar lebih maksimal. Terus kalau misalnya teman-teman nanti setelah ganti SSD pengen punya penyimpanan tambahan lagi dengan harddisk, ini yang tempat DVD-nya ini bisa teman-teman copot ya. Nah, ini tempat DVD-nya bisa teman-teman copot, lalu teman-teman kasih caddy dan dipasang harddisk lamanya. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa alat dan bahannya untuk bongkar nanti. Ini ada obeng, di sini ada SSD SATA-nya, dan ini flash disk untuk install ulangnya, untuk install bootable Windows-nya nanti. Nah, oke. Sebelum kita bongkar laptop ini, saya mau kasih lihat dulu. Kita coba nyalakan laptop lama ini. Kita lihat seberapa lama kalau dia booting dengan harddisk ya. Bentar. Oke, ini dia tampilannya. Dia pakai AMD A6 quad core. Sini ada speknya. Kalau laptop zaman dulu kan speknya ditempel di bagian kanan di sini. Ini adalah Acer Aspire, mana ya? Yang kanan apa yang kiri ya? E5 42161C1, long life battery, HD webcam, HDMI port. Jadi dia sudah punya port HDMI. Ini mungkin keluaran 2013 mungkin, saya juga lupa. Lalu ini RAM-nya aslinya bawahnya 2 GB, sudah di upgrade 4 GB, tapi kita bisa maksimalkan lagi sampai 8 GB DDR3 ya. Harddisknya 500 GB. Oke, sekarang kita nyalakan ya. Pencet nyalakan terus. Nah, jadi kita coba lihat seberapa lama. Ini sudah berumur ya, ada ini fleksibelnya mungkin. Untuk baterainya sih masih normal ya laptop ini ya. Cuma emang layarnya agak ada garisnya itu. Oke, ini bootingnya lumayan cepet ya. Tinggal nunggu loading ini. Nanti kita bandingkan setelah diganti dengan SSD, apakah tetap lemot atau lebih baik ya performanya. Ini sudah sekitar 50 detik. Oke, dia buat sampai ke halaman pertama ini dia butuh waktu sekitar 1 menit lah ya. 1 menit. Ini dia belum selesai booting ya, karena ini belum muncul nih sini. Dia masih belum selesai booting, masih proses ya. Itu baru muncul, ini juga baru muncul, dan ini juga pasti masih loading.
Jadi mungkin sampai dia selesai benar-benar kelar booting tuh mungkin butuh beberapa menitnya dia. Ini kalau misal kita buka, mana ini kursornya, buka folder. Nah, dia dipakai buka folder aja masih butuh loading ya. Sekarang kita coba buka browser. Ini sudah sekitar 10 detik dan belum kebuka. Apa belum kepencet? Coba pencet lagi ya. Sudah tak pencet. Oke, jadi kalau buka browser yang notabene loadnya lebih banyak, dia juga lebih lama. Kita coba cek di Task Manager. Jadi memang kerasa banget ya lemotnya kalau pakai harddisk sebagai Windows. More detail. Di sini RAM 4 GB sudah termakan cukup banyak ya. Ini belum dipakai multitasking dengan buka banyak tab ataupun buka banyak file Microsoft, baik Word, Excel dan lain sebagainya. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya lemot banget. Sekarang kita mau coba ganti SSD, lalu kita install ulang Windows-nya. Kita cek apakah ada perubahan atau sama saja. Oke, kita ganti dulu. Kita bongkar laptopnya dulu. Oke, jadi kondisi laptopnya setelah dibuka kayak gini relatif cukup bersih, dan seperti yang tadi ini tempat DVD-nya ini bisa teman-teman manfaatkan kalau misal yang sini mau diganti dengan SSD SATA. Di sini bisa dikasih caddy lalu dipasang si harddisknya ini. Jadi harddisk ini tetap bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan. Lalu yang di sini kita ganti dengan SSD SATA-nya untuk Windows-nya, untuk bootable-nya gitu ya. Nah, nanti untuk menyimpan teman-teman bisa manfaatkan space ini untuk harddisk gitu. Oke, sekarang kita lanjut bongkar dulu dan ganti ya. Ini RAM-nya di sini. Kalau misalnya pengen di-upgrade, kita ganti ke SSD dulu. Oke, ini SSD-nya sudah dipasang. Ini harddisknya tadi yang sudah dicopot. Sekarang kita tutup lagi, terus kita install ulang. Ini belum tak pasang harddisknya di sini karena nggak ada caddy-nya. Kalau mau dipasang harus beli caddy dulu, kayaknya 30 ribuan kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini sudah diatur bootable-nya, flashdisk-nya juga sudah nyolok. Sekarang kita tinggal install ulang terlebih dahulu si laptop jadul ini. Nanti kita lanjut kalau sudah selesai instalasi. Oke, jadi ini laptopnya sudah selesai diinstal ulang pakai SSD yang tadi. Itu SSD bekas ya, 80 GB tok, dan posisinya nggak ada aplikasi yang belum ada aplikasi yang terinstall, jadi benar-benar fresh. Yang sebelumnya pas waktu pakai harddisk itu juga fresh, itu sudah di reset semuanya, jadi nggak ada aplikasi juga, cuman aplikasi bawaan seperti Microsoft Edge gitu ya. Dan ini juga sama, posisinya juga sama, nggak di charger. Pas tadi kita nyoba dengan harddisk yang ini, itu juga posisinya nggak charger ya. Sekarang kita coba nyalakan dan kita lihat apakah ada perbedaan setelah diganti dengan SSD SATA bekas ya. Terus udah mulai nyala. Nah, ini dia, kita tunggu aja bootingnya. Nah, dia buat sampai ke sini tuh langsung cepet ya, cuma beberapa detik dia udah sampai ke welcome ini. Lalu dia akan segera ke tampilan Windows. Gimana? Cepet banget toh? Jadi ini adalah salah satu best practice kalau teman-teman punya laptop jadul yang pengen
di up performance-nya biar lebih sat-set ya, bisa dengan cara upgrade SSD dan juga upgrade RAM-nya bisa maksimal mungkin ya. RAM-nya dipentokin bisanya berapa, kalau yang lama-lama mungkin 8 GB atau yang 16 GB. Terus SSD-nya bisa diganti dengan SSD SATA, boleh yang besar ataupun yang kecil. Nanti yang space DVD-nya bisa dimanfaatkan, dipasang CAD, lalu dipasang harddisk lagi. Jadi punya dua penyimpanan. Sekarang kita coba ya, kalau buka browser apakah juga masih lama. Ya, jadi ketika buka browser pun juga jauh lebih cepat kalau dibandingkan sebelumnya pas pakai harddisk ya. Gitu. RAM-nya sama, ini RAM-nya 4 GB. Coba lihat. RAM-nya masih 4 GB juga. Ya. Oh, RAM-nya 2 GB ternyata deteknya. Ternyata RAM-nya yang kedetek cuma 2 GB, padahal yang terpasang 2 keping ya. Dual channel. Nanti kita cek. Jadi kurang lebih seperti itu. Best practice untuk buat laptop jadul jadi lebih satset. Atau mungkin kalau teman-teman mau coba pakai Chrome OS juga bisa, itu ringan banget ya. Jadi pakai SSD plus Chrome OS gitu. Bisa juga. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Teman-teman bisa coba. Kalau udah coba mungkin bisa tulis di kolom komentar gimana rasanya setelah upgrade ke SSD SATA. Beli baru aja, jangan beli bekas ya. Beli baru SSD SATA 128 itu kalau nggak salah cuma sekitar 100 ribuan, 150 atau 170 ribu ya. Banyak mereknya. Saya juga punya di laptop satunya di Lenovo jadul tuh. Tak kasih SSD SATA Vigen 128. Dulu belinya masih 200 ribuan, sekarang kayaknya udah 100 ribuan ya. Jadi teman-teman bisa cek di marketplace. Oke, gitu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.